Hai 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 hai, bertemu kembali dengan saya Desiana SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pulang Pisau. Kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai pengamat, Bu Indra Margareta sebagai coach dan Pak Toto Puji Haryanto sebagai coachee. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 8 yang terdiri dari saya Ibu Indra Margareta dari TK PAUD Terpadu Harapan Kecamatan Kahayan Tengah, dan saya Desiana dari SDN Tuwung 1. Dan saya Toto Puji Haryanto dari SMA Negeri 2 Kahayan Tengah. Kami akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Bu Desi. Ya, terima kasih ya Bu Indra sudah mau datang. Pagi ini saya sebenarnya ini mau mendiskusikan persiapan Bu Indra yang besok mau mengadakan coaching itu. Iya, Bu. Karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait mengenai rubrik penilaian. Iya. Nah, begini Bu Indra, besok itu ada beberapa hal yang akan saya amati dari proses coaching Bu Indra, yang termasuk di dalamnya yaitu nanti saya akan lihat apakah proses coaching itu mengikuti alur kita, kemudian juga bagaimana respon daripada coachingnya nanti menanggapi setiap pertanyaan yang Ibu Indra ajukan. Kemudian juga yang perlu Ibu Indra ingat juga besok itu harus memaksimalkan gitu potensi daripada coachingnya. Nah, kan prinsip dari coaching itu yang pertama kemitraan ya, kemudian juga memaksimalkan potensi coaching gitu ya. Selanjutnya Bu Indra, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching. Ya, nanti saya akan mengembangkan kompetensinya di mana ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama yaitu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian kehadiran penuh. Yang selanjutnya Bu Indra, bagaimana nih kompetensi mana yang secara spesifik gitu yang ingin Ibu Indra observasi gitu Ya, besok saya akan menekankan lagi pada pengembangan kompetensi yaitu dengan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu Indra ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan gitu pada proses coaching kali ini seperti apa itu? Iya, saya dalam proses coaching nanti saya akan mendapatkan indikator pencapaian di mana coach akan menggali coachingnya agar bisa coachingnya mendapatkan solusi untuk permasalahannya, kemudian coaching bisa menentukan apa yang menjadi keputusan dalam permasalahan. Oke, berarti sudah matang ya persiapan besok ya Bu Indra ya? Iya, Bu. Oke, mungkin cukup sekian Bu Indra yang mau saya tanyakan sebelum coaching itu berlangsung besok. Iya. Dan saya berharap proses coaching Bu Indra besok itu boleh berjalan lancar ya Bu Indra. Iya. Terima kasih Bu Indra sudah hadir. Iya, Bu, terima kasih juga. Selamat pagi Bapak Toto. Selamat pagi Bunda. Iya, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat? Ya. Saya dengar Bapak Toto ada permasalahan ya? Iya, ada sedikit permasalahan yang Ibu. Saya terima kasih sekali sudah Ibu mau diajak bicara gitu ya. Paling tidak ada teman saya untuk menyampaikan keresahan untuk saya. Iya. Di sini kita akan berdiskusi ya Pak, karena mungkin saya ada waktu ya ada 15 sampai 20 menit. Kira-kira apa ya Pak permasalahannya? Iya, jadi yang saya perhatikan selama ini adalah terkait dengan kompetensi guru-guru saya ini. Iya. Saya perhatikan dari hari ke hari itu guru-guru saya itu belum mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam dunia pendidikan.
metode mengajarnya, kemudian media belajarnya juga itu masih konvensional, masih yang sistem dulu gitu kan, belum mengikuti bagaimana yang sekarang gitu. Itu sih. Jadi permasalahannya Bapak terjadi pada guru-guru di sekolah Bapak. Benar sekali ya. Karena masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional ya. Ya, kemudian di sini saya akan menanyakan lagi dari kegiatan percakapan atau diskusi kita, apa yang akan Bapak harapkan dari hasilnya nanti dari percakapan kita ini? Saya sih berharap agar dari percakapan ini akan muncul sebuah ide ya, ide solusi bagaimana agar rekan-rekan guru saya ini bisa memiliki satu keinginan dan akhirnya memiliki satu kemampuan untuk menerapkan pembelajaran yang lebih kekinian dan lebih disukai oleh murid-murid itu sih. Oh ya, berarti Bapak mengharapkan setelah kita mendapatkan hasil dari diskusi kita ini ada perubahan ya Pak ya pada diri guru-gurunya biar bisa mengikuti perkembangan zaman dalam menerapkan metode pembelajarannya. Oke. Ya, yang saya ingin tanyakan lagi, kira-kira dalam angka ataupun level sekarang berapa dari angka 1 sampai angka 10 itu berapa kira-kira? Iya, didasarkan pada kemarin itu saya minta untuk semua guru mengumpulkan media belajar. Jadi hanya sebanyak 55% guru yang memiliki media belajar dalam bentuk slide PowerPoint. Nah, selebihnya mereka masih menggunakan buku teks saja. Artinya dalam hal ini masih di rentang angka 5 seperti itu. Ya, berarti dari sekian level yang ada itu masih berjumlah 55%. Jadi mereka mungkin harus lagi mendapatkan perkembangan yang lebih menarik lagi dalam metode pembelajaran. Oke. Kira-kira Pak, berarti bagaimana cara ataupun tindak lanjutnya nanti untuk Bapak meningkatkan level tersebut? Iya, sebenarnya masih saya pikirkan juga ini, tapi ya sudah ada lah dalam angan-angan saya ini rencana bagaimana agar seluruh guru ini mempunyai kemampuan yang minimal bisa membuat media belajar yang dengan sistem digitalisasi, yaitu mungkin bisa dengan PowerPoint ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, salah satu caranya adalah ya kita akan selalu rutin lah mengadakan in-house training terkait dengan bagaimana pembuatan media aja, bagaimana melakukan metode pembelajaran yang kekinian dan seperti itu. Itu dengan workshop atau in-house training. Iya, jadi Bapak akan menerapkan ada beberapa metode pembelajaran yaitu terkait pembelajaran mengenai ataupun menggunakan PowerPoint ataupun sebagainya. Jadi kira-kira apa yang lebih tepatnya nanti yang akan Bapak kembangkan ataupun Bapak rencanakan untuk tindak lanjutnya nanti yang paling pas untuk saat ini? Iya. Jadi yang paling pas dan mungkin itu akan memiliki satu keberhasilan yang cukup signifikan itu saya kira nanti adalah kita akan mengadakan satu mentoring dari guru-guru yang memang sudah cukup cakap di bidang IT, bagaimana membuat media pembelajaran. Kemudian kita akan tugaskan kepada guru-guru yang memang belum mempunyai kemampuan itu. Jadi bisa satu guru mungkin dengan dipasangkan dengan guru lain yang belum mempunyai kemampuan tersebut. Dan itu akhirnya bisa terlaksana dan bisa berhasil seperti itu. Iya, jadi bisa saya simpulkan bahwa nanti Bapak bisa berkolaborasi ya dengan guru yang sudah memiliki kemampuan IT, bisa mementoringkan guru-guru yang masih belum memahami tentang IT. Gitu ya Pak ya. Mungkin kira-kira ada lagi nggak strategi yang bisa Bapak sampaikan nanti dalam waktu dekat ini?
Strategi lain sih ya bagaimana caranya agar guru-guru ini semakin melek teknologi kan seperti itu ya. Saya akan berupaya untuk melengkapi sarananya ya. Jadi sarana yang memang belum ada, mungkin saja guru-guru saya itu tidak memiliki apa namanya laptop atau apa, atau jaringan internetnya belum ada di rumahnya. Nah, sedikit demi sedikit dari saya akan berupaya untuk bisa melengkapinya di sekolah. Iya, berarti Bapak nanti akan melakukan pelatihan mentoring kepada beberapa guru yang bisa berkolaborasi. Kira-kira Bapak nanti kapan rencananya untuk merealisasikan hal tersebut? Kalau sesuai dengan target itu paling tidak ini juga memang sudah kita anggarkan, sudah kita masukkan dalam rencana. Itu sekitar pertengahan bulan September ini kita akan langsung melakukan aksi kegiatan tersebut. Oke, jadi sebagai tindak lanjutnya nanti Bapak akan melaksanakan ini pertengahan September ya. Nah. Dan kemudian kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, kemudian siapa saja yang terlibat nantinya dalam kegiatan ini? Iya, tentu saja saya perlu mempersiapkan sumber daya manusianya ya. Jadi akan saya lakukan satu seleksi atau apa gitu yang nantinya bahwa guru-guru tersebut layak untuk menjadi mentor bagi guru-guru yang lain. Itu saya akan kerjasama dengan guru-guru untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Ya, berarti Bapak sudah mempunyai rencana yang matang ya untuk melaksanakan kegiatan mentoring nanti dengan memberikan persiapan ataupun narasumber yang bisa kita undang ataupun dengan berkolaborasi langsung dengan guru-guru yang sudah memiliki IT di sekolah tersebut. Nah, kemudian dari percakapan kita ini bisa mendapatkan ya solusi untuk permasalahan Bapak tersebut. Apa harapan Bapak nantinya kalau misalkan nanti ini ataupun nantinya bisa berhasil, harapannya ke depannya apa? Ya, harapan saya sih cukup besar Bu ya, bahwa di era kita yang semakin modern ini kita tidak boleh tertinggal dari dunia yang semakin maju ya, termasuk guru-gurunya juga bisa menyesuaikan. Pada akhirnya guru-gurunya akan menjadi pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan zamannya gitu. Berarti bisa saya simpulkan ya, Bapak sudah memiliki gambaran bagaimana nantinya bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kompetisi guru-gurunya ya Pak ya. Oke, baik Pak, berarti mungkin yang mau saya tanyakan lagi, bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah berbincang-bincang mengenai permasalahan yang sudah Bapak hadapi, kemudian Bapak bisa menentukan solusi untuk mengatasi semua permasalahan. Ya, yang pertama saya lega ya. Iya. Dalam ini kan saya masih berputar sendiri, pikiran saya sendiri, masih saya simpan sendiri rencana-rencana itu. Tapi setelah berbincang dengan Bu Indra ini, saya begitu leluasa menyampaikan rencana-rencana saya dan lebih ada penguatan ya, lebih ada dukungan, dan mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan dengan baik nanti. Iya. Baik Pak, terima kasih atas pengutaraan permasalahannya, dan Bapak sudah memberikan menentukan apa yang sudah Bapak sampaikan nantinya ke depannya bagaimana. Saya harap nanti Bapak sukseslah untuk kedepannya bagi guru-gurunya juga dengan program mentoring yang akan Bapak laksanakan. Semoga nantinya terlaksana dengan baik. Mungkin ada lagi Pak yang Bapak ingin sampaikan atau mau bicarakan? Cukup Bu sementara itu. Oh ya, terima kasih. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya Pak ya untuk kita ke depannya. Nanti kita bisa ngobrol lagi, bisa memberikan solusi satu sama lain ya Pak ya. Benar sekali Bu. Permasalahan kita ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Indra. Selamat siang Bu Desi. Selamat ya, sudah selesai. Iya Bu Desi. Terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan,
apakah menurut Bu Indra nih setiap indikator itu sudah tercapai? Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan indikator yang sudah saya lakukan tadi sudah tercapai. Kemudian saya melakukan coaching sesuai dengan alur kita, di mana di situ saya mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengetahui rencananya tersebut, kemudian tanggung jawab dan komitmennya sebagai eh, sebagai coaching. Dia bisa saya bisa menggali informasi ataupun permasalahan dari pertanyaan dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach di sini bisa menemukan solusinya dan menentukan apa yang bisa sebagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Baik Bu Indra. Jadi secara keseluruhan juga tadi setelah saya mengamati dan mencatat Ibu Indra ya proses coaching yang Ibu Indra lakukan, tadi sebagai coach Ibu Indra sudah bagus, sudah mendengarkan secara aktif, kemudian juga sepertinya nampak suatu kemitraan antara Ibu dengan si coach tadi, kemudian mengajukan dari juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan itu bisa menuntun coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, melalui coaching ini Ibu Indra bisa mendorong coach untuk menggali potensi dan menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, jika saya boleh nih memberikan nilai atas proses coaching yang Ibu Indra lakukan tadi, dari rentang 1 sampai 10 itu, wah, Bu Indra sudah masuk ke 9, kan sangat luar biasa loh Bu Indra. Nah, selanjutnya Bu Indra, pertanyaannya terakhir, kompetensi apa lagi nih yang mau Bu Indra tingkatkan gitu? Ya, dari coaching yang sudah saya laksanakan, saya akan lagi mengembangkan kompetensi dari coaching ini, yaitu dengan memahami lebih dalam lagi alur kita ya Bu ya, karena dengan alur kita ini kita bisa tahu apa dan bagaimana kita bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut, sehingga nantinya kedepannya saya bisa lagi lebih baik lagi untuk melakukan coaching kepada teman-teman mahasiswa saya di sekolah. Oke, bagus ya Bu Indra ya. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini boleh bermanfaat ke depannya dan kita bisa mengambil pembelajaran dari kegiatan ini. Sukses ya Pak Bu Indra ya untuk ke depannya. Ya, Terima kasih Bu Indra. Ya.